Baik sahabat, di video sebelumnya dibahas Bretton Woods Conference dan di sana disebutkan salah satunya pembentukan Bank Dunia atau World Bank. Bank Dunia didirikan tahun 1945 setelah ratifikasi tahun 1944 di Bretton Woods Conference. Markas besarnya ada di Washington DC, Amerika Serikat. Hingga sampai saat ini, jumlah anggotanya sampai 180 negara. Di video ini akan dijelaskan apa itu World Bank, yang kedua, isu masalah tentang World Bank. Dari yang pertama, apa itu World Bank? World Bank atau Bank Dunia merupakan lembaga internasional yang menyediakan dana ke negara-negara berkembang. Sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program, entah untuk membangun infrastruktur, kesehatan, pendidikan, energi, dan masih banyak lagi dengan fokus aspek ekonomi dan sosial. Slogan Bank Dunia adalah bekerja untuk mengentaskan kemiskinan dunia. Tujuan resmi Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan. Bank Dunia terdiri dari dua lembaga, yaitu Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan atau IBRD dan Asosiasi Pembangunan Internasional atau International Development Association atau EDA. Ini merupakan lembaga bagian dari entitas Bank Dunia. Dari IBRD dulu. IBRD memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang dan negara transisi. Negara transisi itu merupakan negara yang mengalami perubahan dari sistem politik dan ekonominya. Contohnya Rusia dulu. Dulu Rusia adalah Uni Soviet. Uni Soviet adalah negara yang sosialis. Sekarang menjadi negara yang lebih terbuka. Fokus Bank Dunia ini pada proyek-proyek pembangunan jangka panjang seperti infrastruktur, energi, pendidikan, sampai kesehatan. Sumber dananya dari mana? IBRD ini mendapatkan dana dari penerbitan obligasi di pasar keuangan internasional. Bentuk pinjamannya, pinjaman IBRD bersifat komersial dan diberikan dengan suku bunga pasar atau suku bunga yang rendah. Dan tentu saja, kalau meminjam di IBRD ini, tentu dikenakan bunga dan ada jatuh temponya. Yang berikut adalah EDA atau Asosiasi Pengembangan Internasional. Fungsi utamanya memberikan pinjaman dan hibah kepada negara-negara yang berpenghasilan rendah. Fokus pada proyek-proyek yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi dasar, terutama yang melayani penduduk yang kurang mampu. Asosiasi Pengembangan Internasional mendapatkan dana dari sumbangan sukarela negara-negara anggota. Sumbangan sukarela ini menunjukkan komitmen negara-negara anggota untuk mendukung pembangunan di negara yang membutuhkan bantuan finansial dan teknis. Asosiasi Pengembangan Internasional ini atau EDA ini kemudian menggunakan dana tersebut untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan sosial di negara-negara penerima bantuan tersebut. Bentuk pinjamannya bagaimana? Pinjaman EDA ini bersifat konsesional, yang berarti suku bunga rendah atau bahkan nol, dan memiliki jangka waktu pembayaran yang panjang. Jadi bisa dikatakan meminjam di organisasi Asosiasi Pengembangan Internasional ini itu lebih enak. Dikarenakan tidak dapat bunga, gitu kan pikiran sahabat. Tetapi tidak semua negara bisa meminjam di organisasi ini, dikarenakan hanya negara berpenghasilan rendah saja yang bisa. Dari pendapatan per kapita 1.000 sampai 4.065 US dollar dan tidak boleh menunggak di IMF dan World Bank. Kalau pendapatan per kapitanya 4.066 sampai 12.000 US dollar, maka negara tersebut tidak diizinkan untuk meminjam karena sudah masuk kategori pendapatan menengah. Bank Dunia di sini juga menginginkan korupsi dapat dikurangi dan demokrasi dikembangkan. 2. Isu masalah tentang World Bank. Bank Dunia atau World Bank sering dikritik oleh penentang neokolonial, korporasi globalisasi. Para penentang ini sering disebut sebagai anti-globalis. Bank Dunia sering disalahkan karena melemahkan liberalisasi ekonomi negara. Kritik paling umum adalah karena Bank Dunia berada dalam pengaruh Amerika Serikat. Kritik lainnya antara lain bahwa Bank Dunia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip neoliberalisme atas keyakinan pasar bebas dapat membawa kemakmuran kepada negara-negara yang mempraktikkan kompetisi bebas tanpa campur tangan apapun. Misalnya, privatisasi energi di suatu negara pada tahun 1980-an. Bank Dunia mendorong privatisasi sektor energi dengan mendorong negara-negara peminjam untuk melepas aset-aset negara kepada sektor swasta. Tujuan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, mendatangkan investasi swasta, dan mengurangi beban fiskal. Tetapi, hal itu mendapat kritik
Beberapa kasus menunjukkan bahwa privatisasi dapat mengakibatkan kenaikan harga layanan, membatasi akses bagi kelompok masyarakat yang lebih miskin, dan tidak selalu meningkatkan kualitas layanan. Ini, jika terjadi, maka bukan kemakmuran, ini malah kemerosotan. Dalam sudut pandang ini, Bank Dunia lebih memilih masuknya perusahaan-perusahaan asing dibandingkan pengembangan ekonomi lokal yang bersangkutan. Sejak berdirinya Bank Dunia hingga saat ini, lebih banyak dipimpin oleh Amerika Serikat dan CS atau sekutunya. Penutup, sebentar lagi Pilpres akan dilaksanakan di Indonesia. Dan adanya itu, maka diharapkan Indonesia dapat dipimpin oleh pemimpin yang mengerti tentang geopolitik dan geoekonomi. Kalau Indonesia mau kuat dan mandiri, jangan ikuti maunya asing maupun asing. Ikuti yang baiknya. Sekian informasi yang bisa dapat disampaikan. Jika ada salah dan ingin menambahkan, silakan di kolom komentar. Menurut sahabat, bagaimana?